patut berterima kasih dalam artian ini intinya kan mereka ini kan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, Pak. Pak Agus sebagai PLT di Senaker Bangkalan, tangki. Thank you. Itu kemarin itu kan sempat berpengaduan dari hadirinya, mana ada sekitar beberapa 10 orangan lebih yang datang dari Malaysia tapi tertahan di karantina sama 10 tahun. Yang menjadi pertanyaan besar itu Pak Agus, melihat temannya yang dari daerah lain itu hanya 3 hari bisa pulang, swab 1 kali langsung bisa pulang gitu. Yang khusus dari Bangkalan ada perlakuan khusus. Apa Pak Bagus sih sebetulnya yang terjadi waktu itu sebetulnya kan Pak Bagus, informasi yang dari hadiri ini katanya khusus Kabupaten Bangkalan itu memang ada kebijakan bupati untuk seperti itu katanya. Gimana sebetulnya Pak Agus? Nah, seperti ini sebetulnya saya cerita dari awal dulu ya, ya. Ini kita ini bahasa penjemputan kepulangan PMI ini memang dasarnya itu surat Jeddah provinsi dulu. Tanggal 23 April bahwasanya kepulangan PMI ini difasilitasi oleh Pemda. Sementara sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing harus karantina terlebih dahulu. Ini kalau dulu ini 2 hari di asrama haji, 3 harinya di Pemda masing-masing di tempat isolasi Pemda. Nah, jadi 5 hari. 5 hari kalau dulu Pak. Saya cerita dari awal ini. Ya, itu 5 hari dulu. Nah, koordinator untuk penjemputan ini sebetulnya adalah Dishub karena memang koordinasinya dari provinsi ini kepada Dishub kabupaten kota masing-masing untuk dilanjutkan penjemputan. Dan atas penjemputan ini sebetulnya adalah adanya notifikasi, Pak. Notifikasi hasil swab yang sudah dilaksanakan di asrama haji. Jadi kami pada prinsipnya tetap menjemput jika ada notifikasi. Notifikasi itu ini pemberitahuan dari KKP bahwasanya Bangkalan sudah bisa dijemput misalkan 1 orang. Kita langsung melakukan penjemputan pada waktu yang bersangkutan, Pak. Jadi kita tidak pernah mengabaikan penjemputan. Oh, ya. Jadi intinya pihak Bangkalan itu sebetulnya hanya menunggu pemberitahuan dari pihak provinsi. Betul. Karena akan menjadi salah kalau kita menjemput PMI yang belum dilakukan swab dan karantina di sana. Ini seolah-olah kita kan melakukan penjemputan ilegal di luar itu. Iya. Kalau terkait masalah ini Pak Agus, terkait dengan apa yang disampaikan PMI ke Lingkar Jatim kemarin itu bahwa di Bangkalan itu sebetulnya diperlakukan khusus dari Pak Bupatinya itu nggak ada Pak Bupati. Gimana Pak Agus? Nah, jadi begini Pak, kalau hal itu saya sampaikan sebenarnya ini kejadian itu saya cerita dari awal. Kalau dulu anggaplah akumulasi karantina ini kan 5 hari, 2 hari di provinsi, 3 hari di kabupaten kota. Per tanggal 16 Juni 16 Juni kalau tidak salah ya, 16 Juni itu. Ini kan dulu sebelumnya ada meningkatnya pandemi COVID di Kabupaten Bangkalan yang jadinya ada di 3 kecamatan. Tiga kecamatan, Geger, Pelampes, Arusbaya pada waktu itu. Nah, sehingga ya dari pusat, dari provinsi semua titik curahnya langsung ke Bangkalan terkait dengan peningkatan pandemi COVID. Akhirnya pada waktu itu ini bukan hanya kebijakan Pak Bupati, ini adalah kebijakan bersama dengan provinsi juga bahwasanya karena terjadinya lonjakan dan kapasitas bor dan tempat tidur dan isolasi yang juga sangat padat waktu itu, sehingga akhirnya PMI itu diambil alih selama 5 hari total yang ada di provinsi Pak karantinanya. Jadi ini bukan kebijakan Bapak Bupati, akan tetapi ini kebijakan bersama dengan tapi provinsi. Di waktu itu 6 Juni itu Pak ya? Iya, saya hitung mulai tanggal 16 Juni Pak. 16 Juni waktu ya, itu. Karena memang 1 minggu sebelumnya kan terjadi lonjakan untuk ya betul. Bangkalan menjadi viral waktu itu kan. Menjadi viral akhirnya keputusan antara provinsi dan kabupaten PMI ini karena memang tempat tidur dan lain sebagainya, tempat isolasi ini juga meningkat, aja
diambil alih di provinsi selama 5 hari waktu itu, Pak. Nah, pertanggal 15 Juli. 15 Juli. Nah, Juli ini saya cerita. 15 Juli kalau tidak salah itu ada amandemen, adendum edaran nomor 8 tahun 2021 dari Satgas Penanggulangan COVID pusat ya, bahwasanya setiap kepulangan dari luar negeri ini dikarantina selama 8 hari, Pak. Jadi 3 di provinsi, 5 di kabupaten kota. Jadi 8 hari total. Nah, karena ini memang keputusan awal yang pertanggal 16 Juni ini belum berakhir, makanya 8 hari tetap dihandle di provinsi, Pak. Seperti itu. Jadi kita mohon maaf, kita bukan dalam artian tidak menjemput, akan tetapi kita menjemput berdasarkan notifikasi hasil swab. Pak Agus, 15 Juli adendumnya 3 hari provinsi, 5 hari kabupaten kota. Itu berlaku di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia ya, karena Satgas Pusat yang menurunkannya. Iya, 8 hari ini Satgas Pusat. Terus untuk yang Bangkalan sendiri, 15 Juli itu masih belum direvisi ketepatan sebelumnya. Enggak, karena memang ini kan keputusan dari tingkat provinsi dengan kabupaten kota, kabupaten Bangkalan maksud saya, Pak. Jadi tetap berlaku, ini tetap dihandle oleh provinsi selama 8 hari, Pak. Iya. Artinya keluarnya adendum tanggal 15 Juli, keputusan bersama pada tanggal 16 Juni belum terrevisi, Pak. Belum, Pak, belum terrevisi. Masih berlaku ini tuh, Pak ya? Masih berlaku sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini masih berlaku, jadi minimal 8 hari ini dihandle seluruhnya ada yang ada di provinsi. Ya mohon maaf Pak Aliman, termasuk Pak Hadiri ini ternyata kemarin ini baru kita jemput karena ada notifikasinya, Pak. Sudah jemput ini? Ya, kemarin ini ada 9, Pak. Kebetulan kita 9 kemarin. Tidak tahu yang satu yang mana ini kemungkinan belum. Sudah dijemput ya, alhamdulillah. Sudah dijemput karena memang kemarin ada notifikasi. Dan perlu diketahui notifikasi ini kita terimanya pagi, Pak. Jadi pagi dan itu pun melalui Disub, karena memang Disub adalah koordinator penjemputan. Ya mungkin jadi, setelah rame itu ya, Pak ya. Kurang tahu karena memang kalau SOP-nya yang lebih tahu kalau di provinsi, Pak. Yang jelas mereka ini akan mengeluarkan terakhir ya. Kalau keputusan bersama Provinsi dan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 16 Juni itu memang berdasarkan situasi dan kondisi di Bangkalan yang ada lonjakan dan macamnya, melewati adendum dari Satgas Covid pada tanggal 15 Juli itu juga masih belum direvisi. Sebetulnya kan konteksnya sudah berbeda sekarang, Pak Agus. Apa di pihak Bangkalan tidak pernah melakukan evaluasi atau mengevaluasi kembali kepada pihak provinsi? Karena kalau melihat dari status daerah hari ini itu Bangkalan kan oranye, Pak, dan Mekah kan justru yang merah gitu loh. Tapi karena aturan itu belum direvisi, teman-teman PMI yang dari Bangkalan ini merasa diskriminasi karena alasan yang sebelumnya untuk bagaimana menjaga keamanan di Kabupaten Bangkalan kan memang ada lonjakan dengan berbagai macam alasan yang tadi dijelaskan Pak Agus itu kan sekarang sudah tidak lagi. Ini kan gimana sebetulnya Pak? Menurut Pak Agus mestinya seharusnya agar tidak merasa didiskriminasi, Pak. Oh iya. Jadi paling sebetulnya bahasa diskriminasi ini tidak benar, Pak. Tidak benar. Kan sama saja. Misalkan 3 hari di provinsi kita melakukan karantina, 5 harinya di Kabupaten Bangkalan. Ya sama-sama aja 8 hari sebenarnya, Pak. Kan ya. Pada prinsipnya akan sama 8 hari. Nah, malah kita kalau bicara diskriminasi sebetulnya Kabupaten Bangkalan banyak dibantu oleh provinsi, Pak. Dibantu oleh provinsi karena 8 hari memang kondisinya ada di sana. Yang di-handle provinsi semua. Di provinsi ini sebetulnya kita banyak dibantu. Sebetulnya masyarakat ini berterima kasih dengan kondisi ini karena memang ini semua dihandle oleh provinsi. Dan kenyataannya, Pak, makanya kemarin ini kenapa lonjakan ini juga terjadi, ya kekhawatiran juga ini karena ya 3 kecamatan kan
titik lumbungnya PMI sebenarnya 3 kecamatan. Epicentrum ya. Epicentrum yang 3 kecamatan kan juga lumbungnya PMI, Pak. Jadi kebanyakan PMI juga ada di 3 kecamatan ini, makanya pemerintah Kabupaten Bangka sebenarnya berterima kasih karena ini sudah diambil oleh provinsi. Dan kalau bahasa diskriminasi ini mungkin perlu diketahui oleh teman-teman, ini bukan diskriminasi. Artinya bagus, artinya Bangkalan dari hasil kajian dan macamnya, kenapa tidak melakukan upaya revisi atau mengusulkan kepada pihak provinsi untuk mengikuti adendum yang tanggal 15 Juli itu? Salah satu alasannya itu ya bagus ya. Ya. Salah satu alasannya adalah. Jadi kami gini Pak Liman, nanti akan kami jadikan masukan kajian yang jelas kami akan tetap kami sampaikan sebagai kajian dengan kondisi kita yang sudah tidak terlalu Pak, tidak seperti dulu lagi. Artinya kalau bicara status, kalau dulu itu sebetulnya kalau disederhanakan kan berdasarkan status daerah Pak. Status daerah kita kalau dalam istilah perkovidan ini kan ada oren, ada ini macamnya lah. Alhamdulillah sekarang Bangkalan kan sudah statusnya lebih bagus dari daerah yang lain, dari Mekasan dan yang lain. Kalau ini masih terus meneruskan tidak salah ketika teman-teman PMI dan keluarga dari PMI itu merasa didiskriminasi karena melihat, menyaksikan secara langsung teman-teman yang PMI dari asal kabupaten yang lain justru lebih cepat gitu ya dikarantina dan lain sebagainya. Meskipun sebetulnya karantina itu untuk kebaikan bersama, kan gitu Pak. Cuma perasaan itu kan merasa di penjara Pak kita Pak. Jadi ini Pak Aliman, kekhawatiran saya mereka kalau kabupaten kota yang jelas sama Pak. 3 harinya di provinsi, 5 harinya di kabupaten kota masing-masing, kan mereka juga dikarantina sebenarnya. Ya betul. Kan ya. Jadi sebetulnya ini diskriminasi tidak ada, malah sebetulnya seharusnya keluarga ini patut berterima kasih dalam artian ini intinya kan mereka ini kan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID Pak. Dikhawatirkan malah kabupaten diserahkan kepada kabupaten, dikhawatirkan malah teman-teman saudara-saudara kita lah kita karantina. Kan itu Pak nanti. Kan ya? Iya. Jadi mungkin ini menjadikan dia diketahui oleh masyarakat mungkin Pak melalui Pak Liman nanti kita ini Bangkalan tidak melakukan tidak didiskriminasi dan bahkan ini bukan merupakan kebijakan Bapak Bupati. Tapi kebijakan bersama Pak ya. Ini menjadikan kebijakan bersama demi Kabupaten Bangkalan yang memang pada waktu itu menjadikan epicentrum titik pandemi COVID. Terus selanjutnya karena kemarin kan sampai 10 hari Pak dan macamnya itu kan sudah melebihi dari apa yang sudah menjadi kesepakatan. Itu juga menjadi keresahan juga, wajar ketika mereka itu resah, wajar kita bisa stres Pak, bisa sate loh Pak. Artinya karantina yang bertujuan untuk bagaimana menjaga kesehatan macamnya itu bisa justru karena di karantina orang stres dan sakit. Oke Pak Agus, makasih banyak penjelasan bagus ya. Terima kasih banyak Pak Iman, sehat selalu. PLT Disnaker, istilahnya itu Disnaker Bangkalan nggak ya? Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Sama-sama. Waalaikumsalam.